Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas linguistik sinika pada bab 2. Adapun poin yang pertama yaitu studi bahasa di negeri Tiongkok. Istilah linguistik dalam bahasa Mandarin modern atau santai Hanyu disebut juga dengan Yuan Shui yang berarti ilmu bahasa. Istilah Yuan Shui digunakan sejak ilmu bahasa linguistik dari barat yang dipelajari di negeri Tiongkok sebelumnya. Linguistik disebut Xiaoshui, ilmu pengetahuan dasar. Para pakar linguistik barat dan Tiongkok memperkirakan penelitian terhadap bahasa Hanyu sudah dimulai kira-kira sejak abad 5 silam Masehi pada masa dinasti Zhou. Istilah Chinese linguistik dalam bahasa Inggris dapat juga diterjemahkan menjadi linguistik sinika. Istilah ini yang digunakan untuk menamai Chinese linguistik. Apa sih itu Chinese linguistik sinika? Linguistik sinika adalah studi bahasa yang khusus mempelajari bahasa Mandarin dan bahasa daerah lainnya di Tiongkok. Penelitian tentang aksara Han dipelopori oleh cendekiawan bernama Xu Shen yang hidup pada masa dinasti Han Timur, yaitu pada tahun 25 sampai 220 Masehi. Apa sih yang diteliti oleh Xu Shen ini? Ia meneliti pembagian suku kata ke dalam segmen yang disebut dengan Shengmu atau inisial dan Yunmu atau final, dan yang terakhir yaitu Shengtiao atau nada. Adapun poin yang kedua yaitu studi bahasa atau linguistik pada abad 19. Setelah memasuki abad 19, penelitian bahasa sudah dinamakan linguistik. Pada penelitian abad 19 ini berlangsung sampai pada masa dinasti Qing berakhir. Studi fonologis yang bersifat tradisional tetap dilaksanakan, tetapi ketika bangsa barat datang ke Tiongkok, mereka meneliti bahasa-bahasa di negeri itu demi kepentingannya masing-masing. Penelitian linguistik di Eropa saat itu masih berdasarkan tradisi tata bahasa Yunani Latin. Teori ini juga digunakan untuk meneliti bahasa Mandarin klasik dan bahasa daerah lainnya. Sisi baik dari kedatangan bangsa barat ini adalah adanya transfer ilmu dari ilmu barat kepada orang-orang Tiongkok, termasuk pengaruh di bidang penelitian bahasa Sejak saat itu, penelitian Tiongkok mulai meneliti tata bahasa Han klasik dengan teori tata bahasa Yunani Latin. Pada tahun 1898, Ma Jianxi Zhong menyusun tata bahasa Han klasik yang berjudul Ma Sheng Wan Tong. Buku ini merupakan buku linguistik pertama yang mengkaji tata bahasa Han klasik atau Wenyan. Adapun poin yang ketiga yaitu studi bahasa atau linguistik pada abad 20 dan 21. Untuk itu mari kita berkenalan dengan para pakar bahasa atau linguistik dari negara Tiongkok. Pada akhir tahun 1930, sekelompok pakar linguistik di bawah pimpinan Chen Wangtao 1890-1977 mempelopori penelitian sintaksis, bukan hanya fonologi saja untuk memahami sistem bahasa Mandarin. Mereka mengadakan perdebatan melalui jurnal ilmiah mengenai kelas kata, kekhasan gramatika, perbedaan antara paifua bahasa sehari-hari dan
Weian, bahasa klasik. Nah, pada tahun 1940-an terbit buku yang merupakan hasil perdebatan pakar, yakni Zhongguo Wenfa Yao Lue. Adapun pakar lain yang patut disebut namanya adalah Chow Yuanren yang bermukim di Amerika Serikat pada tahun 1948. Chow Yuanren menerbitkan buku Mandarin primer sebagai buku teks bagi mahasiswa Amerika yang mempelajari bahasa Mandarin. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin dengan judul Beijing Houyu Yufa, tata bahasa percakapan bahasa Beijing ini oleh Li Rong tahun 1952. Karya Chow Yuanren ini memberikan inspirasi bagi pakar linguistik lainnya untuk meneliti bahasa Mandarin dengan menggunakan teori Bloomfield. Nah, pada tahun 1963 terbit Shantai Hanyu Yuta Chenghua. Pengenalan ini terhadap tata bahasa Han modern dengan penyunting Ting Shengshu dan kawan-kawan. Nah, untuk pada tahun 1968, Chow Yuanren yang hijrah ke Amerika Serikat menghasilkan buku tentang gramatika bahasa Mandarin yang sangat informatif, atau A Grammar of Spoken Chinese. Buku ini pun menunjukkan pengaruh strukturalisme. Baik, mungkin itu yang saya sempat bahas pada bab kedua ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.